Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Semoga kabarnya sehat, semangat, dan bahagia selalu. Ya, boleh dong kami tahu, sahabat saat ini menonton dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin dari pelosok desa yang tenang dan damai? Dan kalau boleh tahu, usia sahabat saat ini berapa? Apakah 58 tahun, 63 tahun, atau bahkan sudah menyentuh angka 70? Apapun usianya, kami ingin mengucapkan satu hal penting. Selamat datang di usia emas, usia penuh hikmah dan ketenangan. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Masih rutin jalan pagi? Atau justru lutut mulai sering terasa nyeri? Kalau sahabat sedang dalam kondisi kurang sehat, semoga segera pulih dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sedang sehat, semoga selalu diberikan perlindungan dan kesehatan yang paripurna. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua tahu, menjadi lansia bukan berarti berhenti tumbuh. Justru, di usia inilah kita mulai menikmati buah dari perjalanan panjang kehidupan. Anak-anak sudah dewasa, cucu mulai datang silih berganti, dan waktu pun lebih longgar untuk merawat diri. Namun, ada satu pertanyaan besar yang sering kami dengar dari para lansia. Bagaimana cara tetap sehat dan bahagia di usia tua? Pertanyaan ini sangat penting, karena sehat dan bahagia itu ibarat dua sisi mata uang. Seseorang bisa punya tubuh yang kuat, tetapi jika hatinya gelisah, hidup terasa hambar. Sebaliknya, seseorang bisa hidup bahagia meski tubuhnya sederhana, karena hatinya penuh syukur. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas 7 cara hidup sehat dan bahagia bagi lansia menurut dokter, lengkap dengan kandungan manfaatnya, dan juga kisah nyata dari para lansia yang sudah merasakannya sendiri. Tapi sebelum masuk ke tips pertama, yuk kita bicara dulu soal semangat hidup. Kenapa semangat itu penting? Semangat hidup ibarat api kecil dalam tubuh kita. Kalau apinya padam, maka tubuh menjadi lesu, hati jadi muram, dan hari-hari berjalan tanpa arah. Sebaliknya, kalau semangat itu menyala wah, walau usia sudah kepala 6, langkah tetap ringan, senyum tetap mengembang, dan hidup pun terasa bermakna. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa lansia yang memiliki tujuan hidup cenderung hidup 7 tahun lebih lama dibanding mereka yang tidak memiliki semangat atau motivasi hidup. Artinya, semangat bukan cuma soal perasaan tapi juga soal umur panjang dan daya tahan tubuh. Tanda-tanda semangat mulai luntur. Coba sahabat perhatikan tanda-tanda berikut. Bangun tidur malas gerak, padahal fisik tidak sakit. Merasa hari-hari kosong dan membosankan. Hilang minat untuk bersosialisasi. Lebih sering mengeluh dibanding bersyukur. Kalau sahabat merasa sedang mengalami hal-hal itu, mungkin saatnya kita isi ulang semangat. Bagaimana menumbuhkan semangat? Nah, ini dia tips dari para dokter dan terapis jiwa yang biasa menangani pasien usia lanjut. 1. Mulailah hari dengan rutinitas positif. Bangun tidur dan langsung bersyukur, misalnya dengan berkata dalam hati, Alhamdulillah, hari ini aku masih diberi napas, masih bisa melihat cahaya pagi, masih bisa mendengar suara burung. Setelah itu, lanjutkan dengan aktivitas ringan, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sekadar membuka jendela sambil menghirup udara segar. Aktivitas seperti ini bisa memicu hormon serotonin dan dopamin, 2 hormon yang membuat suasana hati lebih stabil dan bahagia. 2. Berpakaian rapi, meski di rumah. Dokter-dokter geriatri, spesialis lansia, selalu mengingatkan bahwa penampilan fisik memengaruhi semangat batin. Pakai baju yang nyaman, sisir rambut, dan semprotkan sedikit minyak wangi. Kelihatannya sepele, tapi ini punya dampak besar terhadap kepercayaan diri. 3. Berinteraksi dengan orang lain. Entah itu cucu, tetangga, atau teman sebaya. Saling menyapa dan bercanda bisa menjadi sumber semangat yang tidak ternilai harganya. Studi dari Journal of Aging and Health menyebutkan bahwa lansia yang aktif bersosialisasi memiliki risiko depresi 30% lebih rendah. 4. Mengenang masa indah. Terkadang, membuka album foto lama bisa memunculkan rasa hangat dan rasa syukur. Bercerita tentang masa muda kepada cucu juga bisa menjadi terapi batin yang ampuh. Kenangan bukan untuk ditangisi, tetapi untuk disyukuri. 5. Miliki hobi yang menyenangkan. Entah itu berkebun, memancing, merajut, menulis, atau bahkan sekadar mendengarkan lagu kenangan. Hobi bukan hanya pengisi waktu tapi juga pemantik semangat.
Testimoni seorang lansia yang berhasil menyalakan semangat hidup. Kita ambil contoh dari Bapak Marsono, 68 tahun, asal Boyolali. Dulu beliau sempat kehilangan semangat setelah pensiun. Merasa tidak lagi berguna. Tapi suatu hari beliau mulai membiasakan diri menyiram tanaman setiap pagi sambil mendengarkan murotal Al-Quran. Lama-lama, ia mulai membuat taman kecil. Kini, taman itu sering dikunjungi cucu dan tetangganya. Ia merasa kembali hidup, bukan karena tanaman, tapi karena semangatnya tumbuh kembali. Saya sadar ternyata bahagia itu bisa sesederhana melihat bunga mekar setiap pagi, kata beliau. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita melangkah ke cara-cara hidup sehat lainnya, yuk kita tanamkan dulu satu tekad. Mulai hari ini, saya ingin menjalani hidup dengan semangat, walau usia tak muda lagi. Ingat, semangat adalah awal dari segalanya. Dengan semangat, kita bisa makan lebih lahap, tidur lebih nyenyak, tertawa lebih lepas, dan menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Sampai jumpa di bab 2, kita akan bahas cara hidup sehat dari sisi makanan dan nutrisi. Apa saja yang harus dikonsumsi? Apa saja kandungan terbaik bagi tubuh lansia? Dan bagaimana testimoni dokter tentang pola makan yang ideal? Semua akan kita bahas secara rinci. Tetap semangat ya, sahabat lansia sehat. Jaga hati, jaga pikiran, jaga tubuh. Karena hidup sehat dan bahagia bukan milik yang muda saja, tapi milik siapa saja yang mau merawatnya. Setelah semangat hidup mulai kita bangkitkan, langkah selanjutnya menuju kehidupan lansia yang sehat dan bahagia adalah melalui asupan makanan yang tepat. Karena sahabat lansia sehat, apa yang kita makan hari ini adalah cerminan dari kesehatan kita besok. Tidak berlebihan jika para dokter sering berkata, piring makan lansia adalah obat terbaiknya. Kita semua pasti setuju. Di masa muda dulu kita boleh saja makan gorengan tiap hari, minum manis berulang kali, bahkan makan larut malam. Tapi sekarang, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Organ-organ tubuh seperti ginjal, hati, dan lambung bekerja lebih lambat. Maka dari itu, apa yang kita konsumsi harus benar-benar diperhatikan. Tapi kabar baiknya, makanan sehat bukan berarti makanan yang hambar atau membosankan. Dengan pemilihan yang tepat, makan sehat bisa tetap enak, mengenyangkan, dan menyehatkan jiwa. Mengapa lansia butuh pola makan khusus? Secara alami, tubuh lansia mengalami berbagai perubahan. Penurunan massa otot, pengeroposan tulang, penurunan daya serap vitamin, pencernaan menjadi lebih lambat, risiko penyakit kronis meningkat, seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes. Karena itu, tubuh memerlukan nutrisi berkualitas tinggi dalam jumlah yang seimbang. Dokter gizi menyarankan pola makan dengan prinsip, sedikit tapi padat gizi. Artinya, meski porsinya tidak besar, tapi kandungan gizinya harus lengkap mulai dari protein, serat, vitamin, mineral, hingga antioksidan. Kandungan gizi yang dibutuhkan lansia. Berikut ini beberapa kandungan penting yang sangat disarankan oleh dokter untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. 1. Protein berkualitas tinggi. Fungsi: mencegah penyusutan otot, sarcopenia, mempercepat penyembuhan luka, menjaga kekuatan tubuh. Sumber: telur rebus, tempe, tahu, ikan laut, ayam tanpa kulit, dan susu rendah lemak. Catatan dokter: konsumsi protein minimal 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jika berat 60 kg, berarti butuh sekitar 60 gram protein. 2. Serat dan antioksidan. Fungsi: melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, dan menangkal radikal bebas. Sumber: daun kelor, pepaya, pisang, apel, wortel, brokoli, dan ubi ungu. Catatan dokter: serat juga bantu mengontrol kadar gula darah secara alami. 3. Kalsium dan vitamin D. Fungsi: memperkuat tulang dan gigi, mencegah osteoporosis. Sumber: ikan teri, bayam, susu, tahu, tempe, dan sinar matahari pagi. Catatan dokter: lansia butuh sekitar 1.200 mg kalsium per hari dan rutin berjemur minimal 15 menit. 4. Omega 3 dan lemak baik. Fungsi: menjaga fungsi otak, menurunkan risiko stroke dan serangan jantung. Sumber: ikan salmon, ikan kembung, kacang kenari, biji chia, dan minyak zaitun. Catatan dokter: omega 3 juga bantu menjaga suasana hati tetap stabil. 5. Air putih yang cukup. Fungsi: mencegah dehidrasi, melancarkan sirkulasi darah,
meringankan fungsi ginjal. Catatan dokter, lansia sering tidak merasa haus, padahal tubuhnya butuh cairan. Biasakan minum 6-8 gelas per hari meski tidak haus. Kesalahan umum yang sering dilakukan lansia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, masih banyak lansia yang mengabaikan pola makan sehat karena alasan malas masak sendiri, terlalu sering jajan makanan instan atau gorengan, merasa tidak punya nafsu makan, mengira sedikit makan itu sudah cukup. Padahal, malnutrisi pada lansia bisa menyebabkan cepat lelah, sulit konsentrasi, mudah jatuh, hingga memperparah penyakit kronis. Strategi makan sehat ala dokter untuk lansia. Berikut beberapa strategi sederhana tapi efektif. 1. Bagi makan dalam porsi kecil tapi sering. Daripada makan 2 kali dalam porsi besar, lebih baik makan 4-5 kali dalam porsi kecil. Ini membantu metabolisme tetap stabil. 2. Kurangi garam dan gula. Gunakan rempah alami seperti jahe, sereh, kunyit, dan daun salam untuk mengganti rasa gurih. Hindari kaldu instan yang tinggi MSG. 3. Perbanyak makanan rebus atau kukus. Mengurangi risiko kolesterol tinggi. Makanan kukus juga mempertahankan lebih banyak nutrisi dibanding makanan yang digoreng. 4. Gunakan piring warna cerah. Secara psikologis, warna cerah seperti biru atau kuning bisa meningkatkan selera makan pada lansia. 5. Buat jadwal makan teratur. Disiplin makan di jam yang sama membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Testimoni khasiat. Kisah Ibu Hartini, 67 tahun. Ibu Hartini dari Sragen dulunya menderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Beliau sering pusing dan lemas, bahkan sampai tidak bisa jalan jauh. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mulai menerapkan pola makan sehat. Sarapan dengan oatmeal, pisang, dan telur rebus. Makan siang nasi merah, tempe, dan sayur bening. Selingan sore, pepaya dan kacang rebus. Malam, sup ayam kampung dengan wortel dan brokoli. Hasilnya, dalam 2 bulan tekanan darahnya stabil. Kadar kolesterolnya turun. Dan yang paling mengejutkan, beliau kembali semangat ikut senam lansia tiap Selasa pagi. Ternyata makan sehat itu nggak susah, asal niat. Saya malah makin semangat hidup, ujar beliau sambil tersenyum. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga pola makan bukan berarti menyiksa diri. Justru, makan yang sehat dan seimbang adalah bentuk cinta kita pada tubuh yang sudah menemani puluhan tahun. Ingatlah pesan bijak dari dokter geriatri. Apa yang kita makan hari ini, menentukan bagaimana kita berdiri besok. Makan bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal memperpanjang umur, mencegah penyakit, dan menumbuhkan semangat. Dan yang paling penting, makan sehat bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ketika tubuh terasa ringan, perut terasa nyaman, dan tidur jadi nyenyak, bukankah hidup jadi lebih bermakna? Bab selanjutnya, yaitu bab 3 akan membahas bagaimana olahraga ringan bisa membantu lansia tetap bugar dan bahagia. Kita akan membahas apa saja jenis aktivitas yang aman, manfaatnya menurut medis, serta kisah inspiratif dari para lansia yang rutin bergerak. Sampai jumpa di bab berikutnya, dan tetap semangat menjaga asupannya. Sahabat lansia sehat, setelah semangat hidup kita nyalakan dan pola makan sehat mulai dijalani, kini saatnya kita masuk ke cara ketiga untuk hidup sehat dan bahagia di usia lansia, yaitu dengan bergerak secara aktif dan menyenangkan. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah bahwa tubuh kita diciptakan bukan untuk diam? Bahkan saat kita tidur pun, jantung terus berdetak, paru-paru tetap bekerja, dan otot-otot kecil di dalam tubuh tetap bergerak. Sayangnya, banyak orang lansia yang menganggap bahwa usia tua adalah waktu untuk berhenti bergerak. Mereka takut jatuh, takut sakit, atau merasa bahwa olahraga hanya untuk orang muda. Padahal, semakin kita diam, semakin tubuh menjadi lemah dan kaku. Faktanya, data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menunjukkan bahwa lansia yang aktif bergerak minimal 150 menit per minggu memiliki risiko kematian dini 30% lebih rendah dibandingkan yang pasif. Artinya, bergerak bukan sekadar pilihan tapi kebutuhan. Kenapa lansia harus tetap aktif? Aktivitas fisik bagi lansia tidak hanya soal fisik. Ini juga tentang mental, emosi, dan kepercayaan diri. Berikut manfaat utama dari rutin bergerak. Memperkuat otot dan tulang, mencegah osteoporosis dan mencegah risiko jatuh. Melancarkan peredaran darah, menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Mengontrol gula darah dan kolesterol, sangat baik untuk penderita diabetes dan hipertensi.
Meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh, membantu agar tidak mudah jatuh atau terkilir. Meningkatkan hormon bahagia, bergerak membantu tubuh melepas endorfin dan serotonin yang memperbaiki suasana hati. Tak hanya itu, bergerak juga membantu menurunkan rasa cemas dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik yang aman dan menyenangkan untuk lansia. Berikut ini beberapa pilihan olahraga dan aktivitas gerak ringan yang telah direkomendasikan oleh para dokter spesialis geriatri. 1. Jalan pagi di sekitar rumah. Waktu terbaik, pukul 6, pukul 8 pagi. Durasi, 20-30 menit per hari. Manfaat, melatih jantung, mengaktifkan sendi-sendi, menyerap vitamin D dari matahari pagi. Tips, gunakan sepatu yang nyaman, bawa botol air kecil, dan hindari jalan yang licin. 2. Senam lansia. Banyak posyandu lansia, puskesmas, atau komunitas RT yang mengadakan senam khusus lansia. Gerakannya ringan, diiringi musik, dan bisa dilakukan bersama teman-teman sebaya. Manfaatnya selain kesehatan, juga meningkatkan hubungan sosial. 3. Tai Chi atau yoga ringan. Tai Chi adalah gerakan perlahan yang sangat cocok untuk lansia. Membantu keseimbangan tubuh, menguatkan napas, dan menenangkan pikiran. Yoga juga bisa dilakukan dengan gerakan yang disesuaikan, chair yoga, untuk melatih fleksibilitas dan mengurangi nyeri sendi. 4. Berkebun. Jangan remehkan aktivitas mencabut rumput, menyiram bunga, atau memindahkan pot. Berkebun termasuk aktivitas fisik ringan yang membuat tubuh bergerak, sambil menstimulasi ketenangan pikiran. 5. Menari ringan di rumah. Putar lagu lawas favorit dan biarkan tubuh bergoyang pelan. Selain menyenangkan, ini bisa meningkatkan detak jantung dan membuat wajah kembali ceria. Apa yang terjadi jika lansia jarang bergerak? Sahabat lansia sehat, terlalu banyak duduk atau tidur justru membuat tubuh cepat lemah. Berikut ini dampak dari gaya hidup pasif. Otot cepat menyusut dan mudah pegal. Persendian menjadi kaku. Aliran darah terhambat. Nafsu makan menurun. Mudah merasa cemas dan tidak bahagia. Tidur malam menjadi tidak nyenyak. Yang paling berbahaya, lansia yang jarang bergerak juga berisiko lebih cepat mengalami demensia atau pikun karena otak kurang mendapatkan aliran darah yang cukup. Rekomendasi dokter, berapa lama idealnya lansia berolahraga? Dokter dari Perhimpunan Geriatri Indonesia merekomendasikan 150 menit aktivitas sedang per minggu, atau 30 menit per hari selama 5 hari. Jika belum terbiasa, sahabat bisa mulai dari 10 menit per hari, lalu bertahap dinaikkan. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas. Tips aman sebelum dan sesudah aktivitas fisik. Pemanasan dan pendinginan. Lakukan peregangan ringan sebelum dan sesudah olahraga. Gunakan alas kaki yang nyaman. Hindari sandal tipis. Pakailah sepatu olahraga dengan sol empuk. Hindari cuaca ekstrim. Jangan berolahraga saat matahari terik atau hujan deras. Minum cukup air. Jangan tunggu haus. Kenali batas tubuh. Jika pusing, nyeri dada, atau sesak, segera istirahat dan konsultasi ke dokter. Testimoni inspiratif. Pak Sutrisno, 71 tahun, aktif senam lansia. Pak Sutrisno awalnya menderita diabetes dan sempat mengalami stroke ringan. Namun sejak bergabung dengan komunitas senam lansia di Balai RW, beliau rutin ikut senam setiap Rabu dan Sabtu pagi. Kini beliau mampu berjalan lebih jauh, tidak mudah capek, dan yang luar biasa, tekanan gula darahnya turun drastis. Saya pikir umur tua itu waktunya duduk saja. Ternyata tubuh saya justru merasa muda lagi sejak rajin senam. Keringat keluar, hati senang, kata beliau sambil tertawa. Anak-anaknya pun merasa senang melihat perubahan ayah mereka. Dari yang semula mudah marah dan murung, kini jadi lebih sering tersenyum dan aktif berbincang. Aktivitas harian lansia yang bisa diubah menjadi olahraga ringan. Menyapu halaman, mengelap meja dan perabotan, naik turun tangga pelan-pelan, mengayuh sepeda statis di rumah, mengajak cucu jalan-jalan sore. Semua itu bisa dihitung sebagai aktivitas fisik asal dilakukan dengan kesadaran dan gerakan yang cukup. Olahraga tidak harus formal, yang penting konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat, jangan bayangkan olahraga itu harus seperti di TV, berlari di treadmill atau angkat beban berat. Kita bisa mulai dari hal kecil, asal rutin. Ingat, tubuh lansia itu seperti mesin tua yang harus dipanaskan perlahan tapi terus-menerus. Jangan dibiarkan dingin terlalu lama. Tubuh ini sudah menemani kita puluhan tahun.
Sekarang saatnya kita membalas jasanya dengan bergerak. Aktivitas fisik bukan hanya untuk kebugaran, tapi juga untuk menjaga kemandirian, mengusir kesepian, dan memicu hormon bahagia. Bergerak dengan riang akan membuat tubuh lebih sehat, hati lebih ringan, dan pikiran lebih jernih. Mulailah hari ini, walau hanya 10 menit. Langkah kecil hari ini akan menjadi pondasi kesehatan di masa depan. Bab selanjutnya, yaitu bab 4 akan membahas mengapa tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan lansia, bagaimana cara memperbaiki pola tidur, dan efek luar biasa dari tidur yang berkualitas. Sampai jumpa di bab berikutnya, dan mari terus bergerak, sahabat lansia sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas pentingnya semangat hidup, pola makan sehat, dan aktivitas fisik di bab-bab sebelumnya, kini kita akan menyentuh satu aspek yang sering terlupakan padahal sangat krusial bagi kesehatan lansia, yaitu tidur berkualitas. Tempat tidur banyak orang menganggap tidur itu hanya kegiatan mengistirahatkan tubuh. Padahal menurut para dokter dan ahli saraf, tidur adalah proses pemulihan total, baik untuk fisik, mental, bahkan daya tahan tubuh. Sayangnya, justru pada usia lanjut, kualitas tidur sering kali menurun. Ada yang sering terbangun tengah malam, ada yang susah tidur meski tubuh lelah, ada juga yang terbangun terlalu dini. Padahal, kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bisa berdampak langsung pada kesehatan, mulai dari memperburuk tekanan darah, mempercepat kerusakan otak, hingga meningkatkan risiko jatuh karena tubuh terasa lemah dan kurang fokus. Perubahan pola tidur pada lansia. Sahabat lansia sehat, mari kita pahami dulu, kenapa lansia sering mengalami gangguan tidur? Jawabannya karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan biologis. Berikut beberapa penyebab umum kenapa tidur lansia menjadi kurang berkualitas. Produksi hormon melatonin menurun, yaitu hormon yang mengatur ritme tidur. Lebih sering ke kamar mandi malam hari karena fungsi kandung kemih menurun. Rasa cemas atau pikiran yang berlebihan, terutama pada lansia yang tinggal sendiri. Nyeri sendi atau pegal-pegal yang mengganggu posisi tidur. Efek samping obat-obatan, terutama untuk penyakit kronis seperti hipertensi atau jantung. Bahaya jika lansia tidak tidur nyenyak. Menurut jurnal medis Lab Health, lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam cenderung mengalami penurunan daya ingat dan konsentrasi. Risiko depresi meningkat. Emosi tidak stabil, mudah marah atau murung. Sistem kekebalan tubuh menurun. Risiko tekanan darah tinggi dan serangan jantung meningkat. Gangguan metabolisme seperti diabetes menjadi lebih sulit dikontrol. Lebih dari itu, kurang tidur juga meningkatkan risiko jatuh karena tubuh belum cukup pulih. Ini sangat berbahaya karena patah tulang pada lansia bisa berujung komplikasi serius. Manfaat tidur berkualitas bagi lansia. Tidur yang nyenyak di malam hari akan memberikan manfaat luar biasa bagi lansia. Di antaranya, tubuh terasa lebih segar dan bertenaga. Mood lebih stabil dan tidak mudah cemas. Meningkatkan daya tahan tubuh. Memperbaiki jaringan otot dan tulang. Menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat. Bayangkan betapa bahagianya hari-hari lansia ketika bisa tidur pulas di malam hari, lalu bangun pagi dengan tubuh yang ringan dan pikiran yang tenang. Berapa jam tidur ideal untuk lansia? Dokter spesialis tidur menyarankan 6 hingga 8 jam per malam adalah durasi tidur yang ideal bagi lansia. Namun yang lebih penting dari durasi adalah kualitas tidur, yaitu tidur nyenyak tanpa sering terbangun dan bangun dalam kondisi segar. Tanda tidur Anda sudah berkualitas. Tidur tidak lebih dari 20 menit setelah merebahkan tubuh. Tidak sering terbangun tengah malam. Tidak merasa mengantuk berlebihan di siang hari. Bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Jika sahabat merasa sulit merasakan hal-hal di atas, artinya kualitas tidur perlu diperbaiki. Tips tidur nyenyak ala dokter untuk lansia. Berikut ini adalah tips praktis yang bisa sahabat lansia sehat terapkan mulai malam ini. 1. Terpapar sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis alami yang mengatur kapan kita tidur dan bangun. Berjemurlah sekitar pukul 6.30 pukul 8 pagi selama 15-20 menit setiap hari. 2. Lakukan aktivitas fisik di siang hari. Seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, olahraga ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau berkebun akan membuat tubuh merasa lelah secara sehat, sehingga tidur pun lebih nyenyak. Tapi ingat, hindari olahraga berat menjelang malam karena bisa membuat tubuh malah sulit rileks. 3. Tidur dan bangun di jam yang sama.
Buat rutinitas tidur yang konsisten. Misalnya, tidur pukul 21.30 dan bangun pukul 5.30 setiap hari, termasuk akhir pekan. Tubuh akan terbiasa dan tidur pun jadi lebih mudah. 4. Hindari layar HP atau TV menjelang tidur. Cahaya biru dari layar bisa menghambat produksi hormon melatonin. Maka, 1 jam sebelum tidur, matikan televisi dan jauhkan ponsel. Gantilah dengan membaca buku ringan, mendengarkan murotal, atau berzikir. 5. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Gunakan lampu temaram. Matikan suara-suara bising. Gunakan bantal dan kasur yang mendukung postur. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau dingin. Jika perlu, gunakan minyak aromaterapi seperti lavender atau serai wangi untuk membantu relaksasi. 6. Hindari makan berat atau minum banyak di malam hari. Hindari makan besar 2 jam sebelum tidur. Jika lapar, konsumsi camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat rendah lemak. Kurangi juga minum terlalu banyak menjelang tidur agar tidak sering buang air kecil malam hari. 7. Tenangkan pikiran sebelum tidur. Berdoa, berzikir, atau menulis rasa syukur di buku harian bisa menurunkan kadar stres dan kecemasan. Pikiran yang tenang akan membuat tidur lebih nyenyak. Testimoni, Ibu Mulyani, 69 tahun dari susah tidur menjadi nyenyak setiap malam. Ibu Mulyani pernah mengalami kesulitan tidur selama hampir 2 tahun. Beliau mengaku sering gelisah, terbangun jam 2 pagi, dan tidak bisa tidur lagi. Akibatnya, tubuh lemas, gampang marah, dan tekanan darahnya tidak stabil. Setelah mengikuti program edukasi tidur sehat di puskesmas, beliau mulai menerapkan beberapa perubahan. Tidur dan bangun di jam yang sama. Mengurangi kopi sore hari. Mendengarkan audio relaksasi sebelum tidur. Tidak membawa HP ke kamar. Hasilnya, dalam 3 minggu, beliau bisa tidur 7 jam penuh tanpa terbangun. Saya seperti punya hidup baru. Sekarang setiap pagi saya bangun dengan semangat, badan enteng, kepala tidak pusing. Saya merasa lebih bahagia, ujarnya. Bolehkah lansia mengonsumsi obat tidur? Dokter tidak menganjurkan konsumsi obat tidur dalam jangka panjang, kecuali atas resep khusus dan pengawasan ketat. Penggunaan sembarangan bisa menimbulkan efek samping seperti pusing, risiko jatuh, kebingungan, ketergantungan. Karena itu, perbaikan kualitas tidur sebaiknya dimulai dari perubahan gaya hidup, bukan langsung bergantung pada obat. Sahabat lansia sehat, tidur bukan sekadar aktivitas malam hari, tapi bagian penting dari kesehatan menyeluruh. Tidur yang cukup dan berkualitas akan memberi dampak luar biasa. Pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil, tubuh lebih bugar, risiko penyakit menurun, semangat hidup meningkat. Mulailah dari malam ini. Ciptakan suasana yang nyaman, perbaiki rutinitas, dan yakinlah bahwa tidur yang baik akan menghadirkan hari-hari yang lebih cerah. Di bab 5 nanti, kita akan membahas topik yang tak kalah menarik dan sering diremehkan, sosialisasi dan tertawa obat hati yang gratis dan dahsyat. Kita akan melihat bagaimana interaksi sosial dan tawa bisa menjadi vitamin terbaik untuk kebahagiaan dan kesehatan lansia. Sampai jumpa di bab selanjutnya, dan semoga malam ini jadi awal dari tidur yang lebih nyenyak untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas tentang tidur berkualitas di bab sebelumnya, kini kita masuk ke hal yang tidak kalah penting dan seringkali dilupakan dalam upaya menjaga kesehatan dan kebahagiaan lansia, yaitu bersosialisasi dan tertawa. Banyak orang mengira bahwa sehat itu hanya soal makan yang benar, olahraga, atau tidur yang cukup. Padahal, kesehatan mental dan emosi juga memegang peranan besar. Bahkan, dokter-dokter spesialis jiwa menyebut bahwa kebahagiaan yang lahir dari hubungan sosial dan tawa tulus bisa meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan. Kenapa bersosialisasi dan tertawa itu penting? Manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk saling berhubungan. Maka ketika seseorang, apalagi lansia, terputus dari interaksi sosial, tubuh dan jiwanya akan mulai melemah. Sahabat lansia sehat, berikut ini beberapa alasan ilmiah kenapa bersosialisasi dan tertawa sangat penting. 1. Mengaktifkan hormon bahagia. Tertawa dan ngobrol dengan orang lain terbukti bisa meningkatkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin, 3 hormon yang membuat suasana hati lebih ceria dan pikiran lebih rileks. 2. Menurunkan hormon stres. Hormon kortisol, penyebab stres, akan menurun secara alami saat kita tertawa atau berbagi cerita ringan dengan orang lain.
3. Menyehatkan jantung dan sistem imun. Riset dari University of Maryland School of Medicine menunjukkan bahwa tertawa bisa memperbaiki aliran darah dan menyehatkan jantung. 4. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Interaksi sosial yang sehat terbukti menurunkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, bahkan Alzheimer. 5. Membantu pemulihan depresi dan kecemasan. Lansia yang sering menyendiri cenderung mengalami gejala depresi ringan tanpa disadari. Bersosialisasi adalah langkah awal penyembuhannya. Apa yang terjadi jika lansia terlalu sering sendirian? Sahabat lansia sehat, kesepian adalah penyakit diam-diam yang bisa menjadi racun bagi tubuh dan jiwa. Berdasarkan survei WHO dan data Badan Kesehatan Nasional di beberapa negara, lansia yang tinggal sendiri dan jarang bersosialisasi berisiko lebih tinggi mengalami pikun lebih cepat, mood swing dan depresi ringan, kehilangan selera makan, gangguan tidur kronis, menurunnya sistem kekebalan tubuh. Bahkan, kesepian yang berkepanjangan disetarakan dampaknya dengan kebiasaan merokok 15 batang per hari. Bayangkan betapa seriusnya efek kesendirian tanpa interaksi. Apa saja bentuk sosialisasi yang bermanfaat? Sosialisasi tidak harus formal, tidak harus mewah. Cukup sederhana, asalkan dilakukan dengan hati. 1. Berbincang ringan dengan tetangga. Senyum dan sapaan ringan pagi hari dengan tetangga bisa membuka suasana hati. Sudah siram bunga, Bu? Atau, cucunya lucu, Pak? Hal kecil yang menyenangkan dan menyehatkan. 2. Ngopi atau ngeteh sore bareng teman. Undang 1 atau 2 teman ke rumah. Duduk santai, minum air hangat atau teh jahe, dan berbagi cerita. Interaksi ini bisa menjadi vitamin jiwa yang sangat manjur. 3. Ikut kelompok hobi atau kegiatan RT. Senam lansia, majelis taklim, arisan, atau kelompok pengajian adalah sarana interaksi sehat. Selain menambah teman, juga menambah ilmu dan semangat. 4. Telepon keluarga yang jauh. Kalau tak bisa bertemu langsung, mendengar suara anak atau cucu saja sudah cukup mengobati rindu. Gunakan video call jika bisa melihat wajah orang yang kita cintai bisa meningkatkan hormon oksitosin, hormon kasih sayang. 5. Bermain dan bercerita dengan cucu. Anak-anak membawa keceriaan tersendiri. Bermain petak umpet sederhana, membacakan dongeng, atau sekadar tertawa bersama bisa menjadi terapi alami bagi jiwa lansia. Pentingnya tertawa, lebih dari sekadar hiburan. Tertawa bukan cuma ekspresi bahagia. Dalam dunia medis, tertawa disebut sebagai internal jogging, karena ketika kita tertawa, otot-otot wajah dan perut aktif bergerak. Aliran darah meningkat, oksigen ke otak meningkat, jantung berdetak stabil, sistem imun diperkuat. Menurut Dr. Madan Kataria, pendiri Laughter Yoga di India, tertawa selama 15 menit setiap hari sama bermanfaatnya dengan 30 menit aerobik ringan. Testimoni, kisah Pak Joko, 72 tahun sembuh dari depresi ringan berkat humor dan sahabat. Pak Joko adalah pensiunan guru yang sempat mengalami depresi ringan karena merasa kesepian setelah istrinya wafat. Beliau kehilangan semangat hidup, makan sedikit, dan jarang keluar rumah. Namun setelah diajak oleh tetangganya ikut komunitas lansia, ngopi sambil ketawa, hidup beliau berubah. Setiap Selasa dan Jumat, mereka berkumpul di balai RT, berbagi cerita lucu, saling berbagi makanan, dan main tebak-tebakan sederhana. Setelah 2 bulan, wajah Pak Joko kembali cerah. Berat badannya naik, matanya berbinar saat bercerita. Bahkan, beliau kini sering menghibur orang lain dengan gaya bercerita yang khas. Saya baru sadar, ternyata hati saya butuh tertawa, bukan hanya obat, ujarnya. Tawa dan sosialisasi dalam keseharian. Sahabat lansia sehat bisa mulai dengan cara-cara kecil ini. Menonton video lucu dari masa lalu, tanpa terlalu lama menatap layar. Membaca cerita jenaka di buku-buku lama. Mendengarkan radio yang menyelipkan humor segar. Membuka kembali album foto kenangan dan tersenyum mengenangnya. Mencari teman cerita, bukan untuk curhat berat, tapi untuk berbagi tawa. Apakah sosialisasi hanya untuk orang ekstrovert? Tentu tidak. Bahkan orang yang cenderung pendiam pun butuh ruang sosial yang sehat. Sosialisasi bukan soal ramai-ramai, tapi soal keterhubungan. Duduk berdua sambil minum air hangat pun sudah cukup. Yang penting, ada koneksi, kehadiran, dan kehangatan. Tips membangun interaksi sosial sehat. Jangan menunggu diajak, coba ajak lebih dulu. Beri senyum setiap kali bertemu orang.
Ucapkan kalimat ringan seperti, "Apa kabar hari ini?" Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Hindari gosip dan topik negatif, fokus pada hal yang membuat hati ringan. Sahabat channel Lansia Sehat, di balik senyuman dan tawa yang sederhana, tersembunyi kekuatan penyembuh yang luar biasa. Hubungan sosial yang sehat dan momen tawa yang tulus bisa menjadi obat gratis yang lebih mujarab dari obat-obatan mahal. Jangan biarkan hari-hari berlalu dalam kesendirian. Bukalah pintu, bukalah hati. Sapa orang sekitar, ciptakan momen ringan, dan izinkan diri untuk tertawa lepas seperti anak-anak. Karena sesungguhnya, tubuh yang sehat berawal dari hati yang bahagia. Di bab 6 nanti, kita akan membahas sesuatu yang sering diabaikan tetapi sangat penting. Rutin periksa kesehatan deteksi dini, hidup lebih tenang. Kita akan pelajari pemeriksaan apa saja yang penting dilakukan lansia, kenapa deteksi dini menyelamatkan hidup, serta testimoni dari para lansia yang disiplin kontrol rutin. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat Lansia Sehat, tetap tertawa, tetap bahagia, dan tetap saling terhubung. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bicara soal tertawa dan sosialisasi sebagai obat hati, kini kita masuk ke langkah ke-6 menuju hidup yang sehat dan bahagia, yaitu memeriksa kesehatan secara rutin. Banyak dari kita yang baru datang ke dokter kalau sudah merasa sakit. Padahal, dalam dunia medis, justru deteksi dini jauh lebih penting daripada pengobatan. Coba kita bayangkan tubuh ini seperti kendaraan tua yang sudah puluhan tahun dipakai. Meski masih bisa berjalan, tentu butuh servis rutin. Kalau tidak dicek, bisa-bisa remblong atau mesin mogok mendadak. Begitu juga dengan tubuh kita. Apalagi di usia 60-an ke atas, berbagai sistem tubuh seperti jantung, ginjal, dan pencernaan tidak sekuat dulu lagi. Maka, memeriksakan diri secara berkala bukan tanda lemah, tapi justru tanda bijak. Kenapa lansia perlu periksa rutin? Tubuh lansia seringkali menyimpan masalah tanpa gejala jelas. Misalnya, gula darah naik tanpa disadari, tekanan darah tinggi tanpa rasa pusing, penurunan fungsi ginjal tanpa nyeri, kolesterol tinggi tanpa keluhan, benjolan kecil yang tak terasa tapi berbahaya. Karena itulah, pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi masalah sejak dini sebelum menjadi parah atau menimbulkan komplikasi. Manfaat deteksi dini menurut dokter. Berikut manfaat nyata dari pemeriksaan berkala. Mencegah penyakit berkembang lebih parah. Misalnya, diabetes yang diketahui sejak awal bisa dicegah agar tidak merusak ginjal, mata, atau saraf. Menghemat biaya kesehatan di masa depan. Lebih murah mengobati tekanan darah daripada merawat stroke. Memberi ketenangan batin. Mengetahui kondisi tubuh sendiri membuat hati lebih tenang dan tidak overthinking. Meningkatkan kualitas hidup. Lansia yang tahu kondisi kesehatannya bisa lebih bijak mengatur makanan, aktivitas, dan obat. Pemeriksaan kesehatan penting untuk lansia. Berikut adalah daftar pemeriksaan kesehatan yang disarankan oleh Perhimpunan Dokter Geriatri Indonesia untuk lansia, baik laki-laki maupun perempuan. 1. Tekanan darah, tensi. Rutin 1x sebulan atau sesuai anjuran. Idealnya di bawah 130/80 mmHg. Untuk mendeteksi risiko hipertensi dan stroke. 2. Gula darah. Puasa 2 jam setelah makan. Deteksi dini diabetes. Idealnya 100 mg/dl untuk puasa dan 140 mg/dl setelah makan. 3. Kolesterol total dan trigliserida. Memantau risiko penyakit jantung dan stroke. Ideal, kolesterol total 200 mg/dl. 4. Fungsi ginjal. Ureum, kreatinin. Penting karena ginjal lansia cenderung menurun fungsinya, terutama jika sering konsumsi obat jangka panjang. 5. Fungsi hati, SGOT, SGPT, untuk mengecek efek samping obat atau makanan tinggi lemak. 6. Elektrokardiogram, EKG, untuk mendeteksi irama jantung tidak normal. Disarankan minimal setahun sekali. 7. Tes kepadatan tulang, bone mass density, khususnya bagi wanita setelah menopause. Deteksi dini osteoporosis. 8. Pemeriksaan mata dan pendengaran. Minimal 1x per tahun. Deteksi katarak, glaukoma, dan gangguan telinga yang bisa picu isolasi sosial. 9. Pemeriksaan kanker tertentu. Lansia wanita, pap smear dan mamografi. Lansia pria, tes prostat, PSA. Deteksi dini kanker sangat menentukan harapan hidup. Di mana bisa melakukan pemeriksaan ini?
Sahabat lansia sehat bisa memanfaatkan fasilitas berikut. Puskesmas atau posyandu lansia banyak yang menyediakan paket pemeriksaan dasar gratis. BPJS Kesehatan bisa digunakan untuk screening tertentu. Klinik dan rumah sakit umum tersedia paket medical check-up lansia. Kegiatan pemeriksaan massal dari Dinas Kesehatan atau LSM lokal. Jangan takut atau malu bertanya. Petugas kesehatan akan dengan senang hati membantu dan menjelaskan hasilnya. Kisah inspiratif. Ibu Sri, 64 tahun selamat dari stroke berkat deteksi dini. Ibu Sri tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau terlihat sehat dan aktif. Namun suatu hari saat posyandu lansia, ia periksa tekanan darah dan hasilnya 170/100 mmHg. Beliau kaget karena tidak merasa pusing. Tapi atas saran bidan, ia langsung rujuk ke puskesmas dan diberi pengobatan. Ternyata hasil EKG menunjukkan potensi masalah jantung. Untung ketahuan lebih awal. Kini beliau minum obat teratur, makan dijaga, dan rutin senam lansia. Kalau saja saya tidak ikut cek tensi waktu itu, mungkin saya sudah kena stroke diam-diam, kata beliau penuh haru. Hambatan lansia dalam periksa rutin dan cara mengatasinya. Banyak lansia enggan periksa rutin karena takut hasilnya, merasa sehat-sehat saja, malu atau tidak ada yang mengantar, takut biaya mahal. Padahal, takut mengetahui penyakit justru berbahaya. Lebih baik tahu sejak dini agar bisa ditangani. Merasa sehat belum tentu benar. Banyak penyakit tidak menunjukkan gejala awal. Bisa minta bantuan keluarga atau kader lansia. Biasakan terbuka dan minta tolong. Manfaatkan layanan BPJS atau posyandu gratis. Pemeriksaan dasar banyak yang dicover pemerintah. Kapan harus segera periksa? Meskipun tanpa jadwal rutin, segera periksa jika sahabat mengalami sakit kepala terus-menerus, telinga berdenging dan pandangan kabur, mual atau muntah tanpa sebab, rasa nyeri dada atau sesak napas, mudah lelah berlebihan, bengkak pada kaki atau wajah, berat badan turun drastis tanpa diet. Itu semua bisa jadi sinyal tubuh sedang memanggil untuk segera dicek. Pemeriksaan tidak menakutkan tapi menenangkan. Sahabat lansia sehat, mari kita ubah cara pandang. Pemeriksaan bukan untuk mencari-cari penyakit, tapi untuk mencari ketenangan dan kendali. Dengan tahu kondisi tubuh kita, maka kita bisa mengatur apa yang boleh dimakan, obat apa yang perlu diminum, aktivitas apa yang cocok, kapan harus istirahat atau bergerak. Catat jadwal, buat kalender kesehatan. Satu tips dari dokter, buat buku catatan kesehatan pribadi. Isikan data berikut. Tanggal periksa, tekanan darah, gula, kolesterol, berat badan, obat yang dikonsumsi, keluhan yang dirasakan, jadwal periksa berikutnya. Buku ini bisa dibawa saat kontrol ke dokter, sehingga memudahkan evaluasi. Rutin periksa kesehatan adalah salah satu cara paling sederhana namun sangat berdampak besar dalam menjaga kesehatan lansia. Dengan deteksi dini, kita bisa mencegah penyakit lebih parah, mengatur pola hidup dengan tepat, meningkatkan kualitas hidup, menyambut hari-hari dengan lebih tenang. Jangan menunggu sakit. Mulailah dari sekarang. Tubuh kita berharga, dan menjaga kesehatan adalah bentuk syukur atas anugerah umur panjang. Di bab 7 nanti, kita akan membahas hal yang juga tidak kalah penting. Asah jiwa dan pikiran latih otak, sehatkan emosi. Kita akan pelajari bagaimana lansia bisa tetap aktif secara mental, menjaga kejernihan pikiran, dan mencegah pikun. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, jangan takut periksa, karena tahu kondisi tubuh adalah langkah awal menuju ketenangan dan kebahagiaan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin untuk menjaga tubuh tetap aman dan terkendali, kini mari kita arahkan perhatian ke hal yang tak kasat mata, namun sangat menentukan kualitas hidup lansia, kesehatan pikiran dan jiwa. Pikiran dan perasaan ibarat akar dari seluruh tubuh. Jika akarnya sehat, maka batang dan daun akan segar. Tapi jika akarnya keropos, seluruh bagian tubuh akan pelan-pelan melemah, bahkan jika fisik masih terlihat bugar. Dalam dunia kesehatan lansia, menjaga ketajaman otak dan kebugaran emosi adalah salah satu prioritas utama. Karena pada usia di atas 60 tahun, fungsi otak bisa menurun secara perlahan jika tidak dilatih, dan emosi bisa menjadi labil jika tidak dijaga dengan kasih sayang dan makna hidup. Apa yang terjadi jika otak tidak dilatih? Sahabat lansia sehat,
Otak itu seperti otot. Semakin sering digunakan, semakin kuat. Semakin jarang dipakai, maka ia akan melemah. Penurunan fungsi otak bisa dimulai dari lupa menaruh barang kecil, sulit mengingat nama orang, susah fokus saat diajak bicara, bingung menentukan hari dan tanggal, tidak tertarik melakukan hal-hal baru, menarik diri dari pergaulan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi demensia atau Alzheimer, dua jenis gangguan otak yang paling sering menyerang lansia. Namun berita baiknya, penurunan fungsi otak bisa diperlambat bahkan dicegah jika kita mau melatihnya dengan cara yang tepat. Manfaat melatih pikiran dan jiwa secara aktif. Berikut manfaat yang sudah terbukti dari kegiatan stimulasi mental dan jiwa. Meningkatkan daya ingat, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan semangat hidup, meningkatkan kualitas tidur, mencegah rasa bosan dan cemas berlebihan, meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi. Menurut studi dari Harvard University, lansia yang melatih otaknya secara rutin bisa mempertahankan kejernihan berpikir hingga usia 90 tahun ke atas. Cara melatih otak dan menyehatkan emosi untuk lansia. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa sahabat lakukan di rumah, tanpa alat khusus, tanpa biaya mahal, dan bisa memberi manfaat luar biasa. 1. Membaca dan menulis. Membaca buku, koran, atau majalah setiap hari minimal 30 menit. Menulis catatan harian, syukur harian, atau kisah masa muda. Menyalin ayat suci Al-Quran atau puisi favorit. Membuat daftar harapan atau rencana minggu depan. Kegiatan ini merangsang area memori dan logika, sekaligus memberi ketenangan hati. 2. Bermain permainan otak. Main teka-teki silang, sudoku, atau catur. Bermain kartu remi atau dominos dengan teman. Menyusun puzzle bersama cucu. Game ringan seperti ini meningkatkan konsentrasi dan daya analisis. 3. Belajar hal baru. Jangan anggap usia tua sebagai penghalang untuk belajar. Justru belajar hal baru bisa menjaga semangat dan memperkuat hubungan sosial. Contohnya, belajar mengoperasikan HP, belajar bahasa asing ringan, belajar memasak resep baru, belajar menanam tanaman hias, belajar menyulam atau membuat kerajinan, belajar memberi tantangan sehat untuk otak dan memunculkan rasa bangga setelah berhasil. 4. Mendengarkan musik atau murotal. Musik yang lembut atau murotal Al-Quran terbukti dapat menstabilkan gelombang otak, menurunkan tekanan darah, menenangkan emosi, mengaktifkan memori masa lalu yang positif. 5. Meditasi dan zikir. Mengatur napas perlahan sambil berzikir atau tafakur bisa memberi efek luar biasa bagi sistem saraf. Menurut studi dari Journal of Geriatric Psychiatry, lansia yang rutin meditasi atau berzikir mengalami peningkatan daya tahan mental dan lebih stabil secara emosi. 6. Berinteraksi dengan orang muda. Mengobrol dengan anak muda atau cucu membuat otak lansia terus terpapar hal baru dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ini juga membantu mengurangi risiko isolasi mental, di mana lansia merasa tertinggal dan tak lagi dibutuhkan. Testimoni, Ibu Warsini, 70 tahun, menang lawan pikun berkat aktivitas otak. Ibu Warsini sempat mengalami gangguan memori ringan. Beliau sering lupa nama tetangga, bingung jalan pulang dari warung, bahkan lupa menyalakan kompor. Anaknya kemudian memberinya buku tulis dan menyarankan beliau untuk menulis 3 kejadian setiap hari. Awalnya berat, tapi setelah sebulan, beliau mulai terbiasa. Beliau juga rutin main tebak-tebakan dengan cucunya, dan mulai senang menyusun puzzle bergambar. Kini, memori beliau membaik, dan beliau menjadi lebih percaya diri. Bahkan, beliau kini mengajari teman-teman di kelompok pengajian untuk menulis jurnal harian. Ternyata otak tua masih bisa dilatih. Yang penting semangat dan sabar, ujarnya. Kesehatan emosi, jangan dipendam sendiri. Selain pikiran, emosi pun harus dijaga. Lansia sering memendam rasa sedih, kecewa, atau kesepian karena merasa tidak ingin merepotkan orang lain. Namun ingat, memendam terlalu lama justru bisa merusak jiwa. Jika sahabat merasa sering murung tanpa sebab, menangis di malam hari, tidak bersemangat bangun pagi, ingin menyendiri terus, merasa tidak berguna, segeralah bicara kepada orang terdekat. Bisa anak, tetangga, kader lansia, atau petugas puskesmas. Berbagi perasaan adalah bentuk keberanian, dan meminta bantuan adalah tanda bijak, bukan lemah.
Jiwa yang tenang adalah sumber kesehatan. Ketika hati tenang, maka nafsu makan jadi lebih stabil, tidur lebih nyenyak, tubuh lebih responsif terhadap obat, peredaran darah lebih lancar, rasa nyeri pun berkurang. Hati yang tenang adalah pondasi dari tubuh yang sehat. Maka, latihlah bukan hanya tangan dan kaki tapi juga hati dan pikiran. Sahabat channel Lansia Sehat, usia tua bukan alasan untuk berhenti berpikir dan merasa. Justru di masa ini, kita bisa menemukan kedalaman jiwa dan ketajaman pikiran yang selama ini tersembunyi. Latih otak Anda setiap hari. Dengarkan suara hati Anda dengan jujur. Dan ingatlah, kebahagiaan sejati lahir dari jiwa yang damai dan pikiran yang jernih. Di bab 8, kita akan menutup perjalanan ini dengan topik yang menyatukan semua bab sebelumnya. Syukuri setiap nafas hidup sehat dan bahagia adalah pilihan. Kita akan merangkai semua pelajaran dari awal hingga akhir, dan menegaskan bahwa menjadi lansia bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang menjadi bijak, tenang, dan bersyukur. Sampai jumpa di bab terakhir. Sahabat Lansia Sehat, mari terus asah hati dan pikiran karena itu adalah cahaya dalam langkah kita. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah berjalan jauh bersama dalam rangkaian pembahasan 7 cara hidup sehat dan bahagia bagi lansia. Kita telah menghidupkan semangat, menjaga asupan makanan, rutin bergerak, memperbaiki tidur, mempererat silaturahmi, memeriksa kesehatan, dan mengasah pikiran serta jiwa. Kini, di bab terakhir ini, mari kita resapi satu pesan mendalam yang akan menyatukan semua hal yang telah kita pelajari. Syukuri setiap nafas yang Allah beri, karena hidup sehat dan bahagia adalah pilihan yang harus dijaga, bukan hanya ditunggu. Sahabatku, hidup di usia lanjut adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Di saat teman sebaya telah banyak yang mendahului, sahabat masih diberi kesempatan untuk menyapa mentari pagi, menyentuh tanah, mendengar suara cucu, dan duduk bersimpuh dalam doa. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah karunia besar yang patut disyukuri setiap hari. Syukur bukan hanya ucapan, tapi pilihan sikap. Kata syukur seringkali hanya diucapkan dalam mulut. Tapi sejatinya, syukur adalah sikap hati, menerima dengan lapang dada apa yang telah dan belum dimiliki. Sikap pikiran, fokus pada yang masih bisa dilakukan, bukan yang sudah hilang. Sikap tubuh, menggunakan tubuh untuk hal-hal baik, meski tak sekuat dulu. Syukur itu bukan menunggu sehat, lalu bersyukur. Tapi bersyukur dulu, lalu kesehatan akan mengikuti. Bukan menunggu bahagia, lalu bersyukur. Tapi bersyukurlah dulu, maka hati akan dipenuhi kebahagiaan. Nafas adalah bukti cinta Tuhan. Coba kita perhatikan satu tarikan nafas. Kita tidak perlu memintanya, tidak perlu membayar, tidak perlu memaksa. Setiap detik, jantung berdetak tanpa kita suruh. Paru-paru mengembang dan mengempis tanpa kita sadari. Mata membuka, tangan bergerak, dan otak berpikir semuanya bekerja dalam harmoni tanpa kita sadari. Itulah bukti bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai kita, meski usia kita sudah lanjut, rambut memutih, dan langkah melambat. Lansia, masa emas untuk menemukan arti sejati hidup. Banyak orang mengira bahwa usia tua adalah akhir dari segalanya. Padahal justru sebaliknya usia lanjut adalah masa paling tenang untuk merenungkan, menyusun ulang prioritas, dan memperkuat makna hidup. Di usia inilah, kita bisa lebih banyak waktu untuk mendekat kepada Allah. Kita punya ruang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Kita punya kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi generasi di bawah. Kita bisa menikmati hal-hal kecil, secangkir teh, suara hujan, nyanyian burung, senyum cucu. Semuanya sederhana, tapi jika hati penuh syukur, hal kecil bisa terasa seperti hadiah terbesar. Refleksi, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Sahabat Lansia Sehat, mari kita sejenak bertanya dalam hati. Sudahkah saya mensyukuri tubuh yang masih bisa bergerak, meski perlahan? Sudahkah saya bersyukur atas anak-anak yang masih sempat menelepon, walau hanya sebentar? Sudahkah saya bersyukur atas waktu yang masih tersisa, untuk menebar kebaikan? Atau justru saya lebih sering mengeluh, membandingkan, dan menyalahkan keadaan? Syukur bukan soal hidup yang sempurna. Syukur adalah kemampuan untuk melihat cahaya, bahkan di tengah gelapnya tantangan. Testimoni, Pak Ali, 75 tahun hidup bahagia dengan nafas syukur. Pak Ali adalah pensiunan mandor proyek yang tinggal di desa kecil. Setelah stroke ringan 3 tahun lalu, ia kehilangan kekuatan di tangan kirinya.
Banyak orang mengira ia akan murung dan kehilangan arah. Tapi justru sebaliknya. Beliau malah terlihat lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan keluarganya. Beliau mulai menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah, mendengarkan murotal setiap subuh, dan mengajari cucunya menulis. Saya tidak bisa kerja berat lagi, tapi saya masih bisa mencintai dan bersyukur. Itu sudah cukup membuat saya bahagia, katanya sambil tersenyum. Merangkai kembali 7 cara hidup sehat dan bahagia. Mari kita satukan kembali benang merah dari semua pembahasan kita. Bangkitkan semangat sejak pagi agar hari tak kosong dan langkah tetap ringan. Pilih makanan bergizi dan penuh cinta karena tubuh ini adalah titipan. Rutin bergerak walau ringan, karena diam terlalu lama justru melemahkan. Tidur yang nyenyak karena istirahat adalah hak tubuh. Sosialisasi dan tertawa karena bahagia itu bisa menular. Periksa kesehatan secara rutin, karena mencegah lebih baik daripada menyesal. Asah otak dan hati karena usia tua bukan berarti berhenti tumbuh. Dan akhirnya, syukuri setiap nafas karena hidup ini adalah hadiah yang tak ternilai. Pesan penutup, hidup sehat dan bahagia itu bisa dipilih. Sahabat lansia sehat, hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada ruang untuk memilih. Apakah kita ingin menyerah atau bangkit? Apakah kita ingin fokus pada yang hilang atau bersyukur atas yang masih ada? Menjadi sehat tidak hanya soal obat dan dokter, tapi juga soal cara berpikir dan cara memaknai hidup. Menjadi bahagia tidak tergantung pada usia atau harta, tapi pada hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Doa untuk sahabat lansia sehat. Di akhir seri ini, izinkan kami mendoakan sahabat semua. Ya Allah, berkahilah setiap langkah para lansia di seluruh penjuru negeri. Kuatkan tubuh mereka, tenangkan hati mereka, cerahkan pikiran mereka, dan penuhi hari-hari mereka dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Berikan mereka panjang umur yang bermanfaat, dan akhir hidup yang husnul hatimah. Amin. Apa yang bisa dilakukan setelah ini? Bagikan video ini kepada sahabat lansia lainnya. Diskusikan bersama keluarga poin-poin pentingnya. Tempelkan kutipan-kutipan positif di rumah. Jadwalkan satu perubahan kecil yang bisa mulai dilakukan besok. Kesimpulan akhir. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah belajar bahwa hidup sehat dan bahagia bukan takdir semata, tapi pilihan aktif yang kita ambil setiap hari. Mari kita terus menjaga tubuh, hati, dan pikiran. Mari kita terus berbagi senyum, menebar semangat, dan memeluk hidup dengan rasa syukur. Karena selama kita masih bernafas, selalu ada peluang untuk tumbuh, menjadi lebih baik, dan bersyukur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari channel Lansia Sehat. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat Lansia Sehat.